Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Namun, pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata. Beberapa di antaranya mengangkat derajat bangsa melalui kecerdasan, integritas, dan pengabdian tanpa batas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu putra terbaik kebanggaan Ibu Pertiwi, Bapak Baharudin Jusuf Habibie, dan bagaimana beliau adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936, Habibie muda telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Sepeninggal ayah tercinta, sang ibu berjuang mengirim Habibie untuk menimba ilmu di Jerman Barat. Di sana, beliau tidak sekedar belajar, beliau berjuang melawan dingin, kelaparan, dan rindu kampung halaman. Demi satu tujuan, membangun industri dirgantara Indonesia. Kegigihannya membuahkan hasil. Beliau lulus dengan predikat summa cum laude dan segera menjadi sosok penting di industri penerbangan Jerman. Prestasi beliau tidaklah main-main. Di dunia penerbangan internasional, beliau dijuluki sebagai Mr. Crack dikarenakan telah menemukan teori peramatan retak yang telah menyelamatkan ribuan nyawa penumpang pesawat di seluruh dunia. Puncak mahakarya beliau untuk negeri ini adalah saat memimpin rancang bangun dari N-20 Gatotkaca, yaitu sebuah pesawat fly-by-wire pertama kebanggaan Indonesia yang mengudara pada tahun 1995. Namun, panggilan sejarah tidak berhenti di bidang teknologi saja, dikarenakan pada tahun 1998, Bapak Habibie di tengah badai krisis moneter dan reformasi, beliau memegang tampuk kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yang juga turut andil dan memimpin menyelamatkan negara dari jurang kehancuran ekonomi dan politik. Lalu, bagaimana kita sebagai pelayan publik bisa bercermin dari sosok beliau melalui nilai dasar berakhlak? Pertama, berorientasi pelayanan. Di masa jabatannya yang singkat, Habibie melayani tuntutan rakyat dengan membuka keran kebebasan pers dan membebaskan tahanan politik. Beliau melayani aspirasi demokrasi yang sekian lama terbelenggu. Kedua, akuntabel. Beliau menunjukkan integritas dan tanggung jawab penuh dengan meletakkan fondasi transisi demokrasi. Beliau mengesahkan Undang-Undang Pemilu dan menyelenggarakan Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi yang diakui dunia transparan, jujur, dan adil. Ketiga, kompeten. Kompetensi beliau sudah diakui dunia, memegang puluhan hak paten di bidang kedirgantaraan dan terus mendorong sumber daya manusia Indonesia untuk menguasai iptek tanpa meninggalkan imtak, iman dan takwa. Keempat, harmonis. Beliau adalah sosok peneduh. Saat negara berada di ambang perpecahan etnis dan politik di tahun 1998, kebijakan beliau merangkul semua golongan. Di ranah pribadi, keharmonisan dan kesetiaan cintanya kepada Ibu Hasri Ainun Besari menjadi teladan dan inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, loyal. Di Jerman, karir beliau sudah berada di puncaknya, dengan fasilitas yang lengkap dan juga gaji yang sangat besar. Namun, ketika Presiden Soeharto memintanya untuk pulang, demi membangun negeri, Habibie meninggalkan segalanya. Kesetiaannya kepada Merah Putih mengalahkan kenyamanan pribadi yang dimilikinya. Keenam, adaptif. Bayangkan, seorang insinyur jenius yang sudah terbiasa dengan kepastian hitungan matematika, tiba-tiba harus beradaptasi dengan cara memimpin sebuah negara yang pada saat itu sedang chaos secara politik dan juga ekonomi.
Beliau dengan sangat cepat menyesuaikan diri, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan juga merespon perubahan zaman dengan sigap. Ketujuh, kolaboratif. Dalam membangun industri pesawat terbang, beliau mensinergikan tenaga ahli dari berbagai negara dan insinyur muda lokal. Saat menjadi presiden, beliau berkolaborasi dengan lembaga internasional serta berbagai fraksi politik di dalam negeri untuk memulihkan stabilitas nasional. We are coming out of this problem, and if we come out, we'll be even better than before. Because we are going to learn from our mistakes and also from others' mistakes. And the best thing is to convince that you have to change if you have to face that problem and if you have to solve it. And indeed, time is money. And because of that, we are not allowed to waste our time. Bapak B.J. Habibie telah membuktikan bahwa karya nyata dan dedikasi jauh lebih nyaring daripada sekedar kata-kata. Nilai-nilai berakhlak telah mendarah daging dalam setiap langkahnya, memberikan warisan yang tak ternilai bagi demokrasi, teknologi, dan karakter bangsa. Sebagai generasi penerus dan sebagai aparatur sipil negara, sudah menjadi tugas kita untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan beliau, bukan dengan membuat pesawat terbang, melainkan dengan memberikan pelayanan publik yang berintegritas, terus berinovasi, dan mengabdi setulus hati untuk kesejahteraan masyarakat. Kami, Angkatan 3 Kelompok 1, mari bersama-sama menjadi ASN yang berakhlak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.